Jadi kata Rasulullah SAW, selain adanya orang bohong dianggap benar, orang benar dianggap bohong, maka di masa-masa itu amanah akan diberikan kepada para pengkhianat. Ada Bu? Disuruh jaga negeri malah jual-jualin negeri. Ada? Disuruh jagain aset negara malah dijual-jualin aset negara. Ada? Banyak. Dan adanya ruwaibidah yang turut berbicara. Nah, baru dengar? Apa itu ruwaibidah? Para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah atas karunia, nikmat, iman, Islam, sehat, aman, nyaman, cukup, kenyang, apalagi Bu? Latuh suha, kita tidak akan bisa menyebutkannya satu persatu. Ala kulli hal, alhamdulillah, masih dikasih tenaga oleh Allah, masih dikasih kesempatan untuk beramal saleh. Semoga termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bersyukur? Memanfaatkan semua nikmat sehingga Allah ridho dengan nikmat yang diberikannya kepada kita karena kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya sehat gak Bu Sufi? Sehat alhamdulillah. Cumanya itu yang cuma sinus saya lagi kumat gitu, asam urat lagi naik, kolesterol lagi tinggi, gitu aja sih Bu. Sehat alhamdulillah. Cumannya aja tuh. Cumannya tuh kan cuman beberapa ya. Selebihnya sehat insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih diberi kekuatan oleh Allah. Hari ini berapa titik? 4 atau 5 titik lah sampai maghrib. Alhamdulillah. Masa-masanya banyak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sitir dulu tadi yang dibaca ya, Masya Allah. Ini terkait sebetulnya dengan apa yang kita akan bahas ya. Itu Masya Allah, skenario Allah banget Bu. Kadang-kadang saya tuh mau bahas apa gitu ya. Qadarullahnya tuh yang tilawah baca apa gitu. Hari ini kita mau bahas tentang menjadi orang tua di akhir zaman. Ini Allah kasih nih contohnya, lihat. Bagaimana keteguhan seorang ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau melahirkan seorang laki-laki, kemudian pada saat itu tidak ada bayi laki-laki terlahir kecuali dibunuh oleh Fir'aun. Tapi kemudian Allah memberikan ilham di ayat sebelumnya itu ya. Di ayat sebelum, di ayat 8-9-nya itu, di ayat 7. Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk terus disusui, dan kalau dia merasa takut anaknya akan ketangkep oleh Fir'aun, lalu kata Allah, larungkanlah dia ke sungai, nanti akan aku kembalikan kepadamu. Lalu di ayat yang tadi ibu baca, setelah kita kan tahu ceritanya tuh ya Nabi Musa tuh ya, beliau kemudian di ayat 8 atau 9 itu diambil oleh Asia. Lalu kemudian setelah diambil itu biiznillah, qadarullahnya tidak ada yang mau dijadikan ibu susuan oleh bayi Musa ini. Kan banyak tuh ibu-ibu yang anaknya pada dibunuh, yang ASI-nya banyak tuh kan banyak saat itu kan.
Tapi nggak ada satupun tuh yang mau menyusui, bukan, Nabi Musanya tuh nggak ada mau pada satu orang pun gitu. Lalu karena ibunya, mangga Bu, boleh Bu di sini Bu, boleh. Cuman punten ke belakangin sama kamera Ven. Lalu kemudian saudara perempuannya Nabi Musa yang oleh Allah itu diberikan ilham juga untuk mengikuti Nabi Musa itu kemanapun. Ini di teori pendidikan menjadi rujukan juga Bu, bahwa anak seusia itu, jadi di dalam sirah yang saya baca itu kurang lebih usia itu 13-14 tahun. Jadi dia sudah punya kematangan mental untuk bertanggung jawab atas keselamatan adiknya. Tuh bayangkan tuh, itu kalau kita aplikasikan gitu ya di zaman sekarang. Pendidikan seperti apa yang harus kita terapkan sehingga anak perempuan di usia 14-15 tahun dia sudah berani menghadapi rintangan. Jadi di catatan itu kan kebayang ya sungai, berarti kan dia ngikutin sungai itu. Ngikutin aliran sungai itu kan, dia berjalan sepanjang aliran sungai itu sampai kemudian dia melihat adiknya itu dipungut oleh Asia. Lalu Asia mengatakan kepada Firaun bahwa anak ini menjadi penghibur buat kita loh gitu. Padahal saat itu semua anak laki-laki kan dibunuh oleh Firaun karena bermimpi akan ada seorang lelaki yang akan menjatuhkan tahtanya gitu. Lalu kemudian anak perempuan itu, kakaknya Nabi Musa itu datang kepada Asia. Mau nggak aku kabarkan, ada nih sebuah keluarga, seorang ibu yang bisa nyusuin, yang bisa merawat anak kamu. Datanglah, dipanggillah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Seketika dia berhenti, lalu mau menyusui, dibawa pulang. Udah tuh. Ujiannya berat nggak buat ibunya Nabi Musa? Berat banget. Berat banget. Walaupun tak seberat Sayyidatina Hajar ketika melahirkan, habis itu disuruh bunuh kan anaknya. Maka dikatakan faragha, di situ kan disebutkan ya. Farigha itu apa ya? Kosong. Kebayang ya kita kalau ngelihat anak baru ngelahirin terus dilarung, tiba-tiba ada di kerajaan sezolim-zolimnya raja saat itu. Kebayang kan deg-degannya kita gitu. Jadi kalau hari ini anak kita ke pesantren, kuliah, lah kagak usah faragha juga kali. Kagak usah hati kita menjadi kosong karena si AA jauh, si Teteh jauh, si Neng jauh, enggak. Itu ujian supaya ibunya Nabi Musa alaihissalam mempunyai keyakinan kepada Allah. Kata Allah, udah sok larungkan. Kalau Allah yang memerintahkan, dia harus yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Setelah itu kita lihat bagaimana naluri seorang ibu di ayat ini ya, Masya Allah. Digambarkan di situ hampir saja, kata Allah dalam Al-Quran itu, hampir saja ibunya Nabi Musa tuh keucap, anak gue gitu. Kan gitu kali ya. Kalau misalnya kita udah lama nih nggak ketemu anak yang dinanti-nanti, tiba-tiba dilarung, terus kitanya selama itu deg-degan, cemas dan seterusnya, tiba-tiba kita masuk ke ruangannya, terus kita peluk. Kira-kira ibu mau bilang apa tuh ke anaknya? Anakku, gitu kan pasti ya. Kalau itu dilakukan oleh ibunya Nabi Musa, apa yang akan terjadi? Dibunuh dua-duanya, dibunuh tiga-tiganya sama anak perempuannya. Nabi Musa ya dibunuh, ibunya dibunuh, anak perempuan itu juga dibunuh. Udah, wassalam, selesai cerita. Tapi kemudian Allah sebutkan di sini. Tapi kemudian Allah kuatkan. Masya Allah, ya Allah. Jadi ketika kita menghadapi ujian dan seterusnya, mana tuh tadi di ayat 10 ya? Iya. Seandainya tidak kami teguhkan, kata Allah. Nah, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Sekiranya aku tidak, robat itu apa Bu? Teguh, kokoh pendirian.
Dan ternyata Allah katakan di sini robatona, itu na itu apa artinya? Yang meneguhkan siapa? Kami, kata Allah. Kenapa enggak warobatu? Kalau warobatu berarti kan aku yang meneguhkan. Tapi di sini na. Jadi ketika Allah mengatakan kami teguhkan, itu artinya apa? Kalau pada bahasa Indonesia, kami itu kan banyak. Aku dan kalian. Tapi di dalam Al-Quran ketika Allah, mangga Bu, boleh Bu, duduk di situ Bu. Di belakang kameramen, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau Allah mengatakan dengan dhamir nahnu, itu artinya macam-macam. Bisa berarti menunjukkan keagungan Allah, sehingga Allah nggak menyebut aku tapi kami. Di lain posisi, dhamir nahnu juga digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam hal tersebut ada kontribusi manusia. Apa tadi? Robato. Jadi kalau ada dhamir nahnu ini artinya Allah yang akan meneguhkan, tapi juga ada kerja manusia. Gitu. Jadi kalau Allah meneguhkan tuh enggak kitanya goyah, terus tiba-tiba Allah meneguhkan, enggak. Kitanya sendiri harus menunjukkan bahwa kita kuat, bahwa kita tegar, kita kokoh, nah kemudian dikuatkan oleh Allah. Kalau kekuatan itu hanya mengandalkan kita, bisa aja ketika ada ujian oleng gubrak gitu ya. Kalau kekuatannya hanya mengandalkan apa yang ada di dalam hatinya Ibunda Musa, begitu melihat Fir'aun, begitu melihat Asia, begitu melihat anaknya bisa goyah. Tapi kata Allah warobatona, menggunakan dhamir nahnu. Maka pada saat kita meminta pertolongan kepada Allah untuk menguatkan kita pada perkara apapun, yakinkan bahwa kitanya sendiri sudah mengkondisikan hati kita untuk kuat. Kuatkan saya ya Allah, tapi kerjaannya nangis terus, tilawah enggak, sholat enggak, mengeluh terus. Gitu. Wah udah itu, nggak bisa kuat-kuat. Tapi ketika kita minta, kuatkan saya ya Allah. Nah, kitanya juga harus menguatkan diri. Zikirnya dikuatin, tilawahnya dikuatin, tahajudnya dikuatin. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak menceritakan kesusahan kita. Allah akan kuatkan insya Allah. Ah itu perjanjian. Jadi sebagai seorang ibu ketika kita memiliki keinginan untuk mengokohkan diri di hadapan Allah, kita harus berusaha sendiri untuk menguatkan. Selebihnya Allah yang akan menguatkan kita. Masya Allah. Ini saya pernah bahas ini di bahasan apa ya? Pokoknya tentang pendidikan juga lah. Jadi cerita-cerita ini kalau kita kupas dengan kacamata pendidikan, itu akan ketemu tuh kayak tadi kan. Kalau kita kupas dengan kacamata pendidikan, kita akan ketemu, oh anak perempuan usia 13 tahun, 14 tahun, berarti kalau dari kisah ini, harusnya dia sudah memiliki kemampuan A, B, C, D. Itu yang sekarang sedang saya pelajari di tesis. Tugas perkembangan apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak itu secara spiritual gitu. Yang ada di ilmu psikologi kan tugas perkembangan tuh ya fisik, kognitif, emosi, motorik, bahasa gitu kan, sosial dan seterusnya. Saya lagi bukan ngulik sih, lagi menggali hasanah para ilmuwan gimana sih sebetulnya tugas perkembangan agamanya gitu. Karena teori-teori tugas perkembangan yang dari barat nggak bahas agama tuh. Anak usia sekian harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Agamanya nggak dibahas. Padahal di teori lain itu ada disebutkan bahwa manusia itu punya kecenderungan beragama. Usia sekian, dia punya kecenderungan gini, usia kesekian, dia punya pertanyaan tentang apa keyakinan dan seterusnya. Itu teori baratnya juga ada. Tapi di tugas perkembangan nggak disebutkan. Nah itu yang harus kita bahas. Itu dari kacamata pendidikan bisa. Baik. Lalu kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam, coba perhatikan ya. Ini pelajaran buat anak-anak.
ketika Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya di ayat 13, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Kan tadi kan dibilang, ayo larungkan tuh anakmu. Kalau dia yakin bahwa itu perintah Allah, dia harus yakin bahwa itulah yang terbaik yang akan menjadi keselamatan buat anaknya. Apa yang bisa kita ambil dari sini, Bu? Seorang anak itu harus menjadi apa tuh di situ ayatnya? Qurrah. Ya qurrah tuh menyenangkan hati. Ketika dipandang menyenangkan, ketika dibayangkan udah menenangkan, Masya Allah. Keberadaannya dicari, kepergiannya ditangisi. Apa? Yang baca status Bu Subi kemarin. Masya Allah. Ini bagian dari proses pendidikan ya. Tabarakallah. Alhamdulillah. Tadi kan dibaca artinya, ya mungkin ada yang nempel, tapi kalau diginiin insya Allah lebih ketemu lah ya ininya sedikit-sedikit. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang menjadi orang tua akhir zaman. Menjadi orang tua akhir zaman, awal zaman, tengah zaman, tetap panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita tidak akan lari kemanapun ketika mencari panduan menjadi orang tua di akhir zaman. Hanya mungkin di akhir zaman tuh kita harus memiliki kecerdasan tertentu gitu ya. Harus memiliki kecerdasan tertentu yang kita bisa ngigelan. Bisa ngigelan apa? Bisa ngikutin, bisa selaras dengan zaman. Didiklah anakmu sesuai zamannya, kata Sayyidina Ali. Memang betul. Gak bisa kita sekarang mendidik anak pakai gaya kita dulu dididik oleh orang tua kita, gak bisa. Saya dulu kalau dipanggil sama orang tua, duduk, wah itu tuh udah, itu kiamat sugro udah. itu tuh udah tuh duduk, gak berani tuh natep mata begini kan kalau orang tua anak-anak dulu. Ini berarti ada sesuatu nih yang salah gitu kan. Udah tuh diem jika buuk menang mabuk, cenanya kata orang Sunda mah. Tahu Bu? Udah tuh tunduk. Kalau anak sekarang dipanggil, iya sini ibu mau bicara, ibu bicara aja dari sini juga kedengeran. Bicara makan didengarnya pakai kuping, nggak pakai telinga, nggak pakai mata, gitu kan anak saya. Nggak bisa gitu. Ada temen anaknya di lantai 2, ibunya di lantai 2, rumahnya gede, WA-WA-an ngomong. Makan mas, makanan udah siap deh. Alah kata Siti, ya udah beda zamannya memang. Tapi harus ada esensi yang gak boleh hilang, gak boleh lepas. Gimana esensinya? Jadi paling tidak kita harus mengetahui dulu suatu keadaan satu zaman itu, sehingga kita tahu bagaimana seharusnya kita mengikuti irama supaya selaras apa yang kita lakukan dan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis nih Bu, saya ketemu hadis agak mengerikan. Mengerikan. Bukan hadisnya yang mengerikan, maksudnya isinya yang mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Sahih. Sayati 'alan nas, kata Rasulullah, akan datang kepada manusia. Ini cerita di akhir zaman. Sanawatun, sanawat itu bentuk jamak dari sanah, tahun. Jadi kata Rasul, akan datang kepada manusia tahun-tahun. Artinya apa Bu? Panjang. Pasti lebih dari 2 tahun kalau disebut sanawat. Lalu kata Rasulullah SAW, apa itu? Apa yang akan datang di tahun-tahun itu? Khodda'atun. Apa khodda'atun? Hoax. Itu. Jadi udah dikabarkan tuh oleh Rasul. Akan datang pada suatu waktu kepada manusia tahun-tahun yang penuh hoax. Khodda'ah. Allahumma shalli. Khodda'atun.
Apa ini? Hoax. Banyak nggak sekarang? Berserakan tiap hari ya. Sayati. Kalau sa itu artinya nggak lama lagi datangnya. Jadi dari zaman Rasul, sa itu kan akan itu kan ada dua ya. Ada sa, ada saufa. Sa dengan saufa. Dua-duanya apa? Akan sama. Tapi kalau sa itu artinya dalam jangka waktu dekat. Saufa ta'lamun. Jadi kita akan mengetahui keadaan surga, neraka akan. Tapi nanti kalau kita udah lihat. Tapi kalau sa itu berarti saya habis dari sini akan ke Gunung Batu. Setelah dari Gunung Batu akan ke Ahmad Yani. Setelah dari Ahmad Yani akan ke Serempet. Ah udah tuh hari ini. Kenapa Bu? Capek ya Bu ngebayanginnya. Sama Bu, saya juga kalau pagi-pagi ngeliat jadwalnya udah capek duluan. Tapi nggak apa-apa. Kata Rasul, salah satu tanda Allah mencintai umatnya, hambanya akan Allah sibukkan dalam kebaikan. Jadi kita mematut-matut diri aja lah. Kita kan kagak tahu ya kita dicintai Allah atau enggak kan. Nah, kita mah pantes manewe lah, pura-pura menyibukkan diri aja gitu Bu. Biar disebutnya kali aja masuk kategori gitu. Padahal ini tuh lagi alhamdulillah banget ya. Dari ujung kepala sampai ujung tumit tuh ada yang dititipin rasa sama Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Udah berminggu-minggu ini saya nggak bisa nyetir, jadi diantar-antar ke sana kemari. Benar, kapan nganter? Di jadwal hari ini siapa yang nganter, hari ini siapa yang nganter. Alhamdulillah. Biasanya kan nyetir sendiri kemana-mana ya, kata Allah Ta'ala, nyadar body ya. Alhamdulillah. Khadda'atun. Apa yang muncul setelah banyak hoax itu, kata Rasul, yusaddaqu fihal kadhibu, akan dianggap benar orang yang bohong. Ada? Wa yukadzibu fihas shadiq, dan akan dianggap bohong orang yang benar. Sudah terjadi? Terjadi. Sehingga kalau kata Ustadz Budi Azhari, bukan, kata Jobendri ya, dari keadaan ini orang tuh bisa menjadi floating mess, masa yang mengambang, akan terjadi generasi yang mengambang. Disebutkan dalam hadis lain, generasi mengambang tuh kurang lebih begini. In kana hasanan nas, kalau manusia benar, ya hasanah lah, gue juga benar deh gitu. Tapi kalau manusia zolim, dola itu apa? Sesat, ya wajar lah kalau gue sesat juga. Muncul nggak sekarang fenomena anak-anak sekarang kayak gitu? Muncul. Sehingga ketika dia pacaran, ia merasa biasa aja. Orang tuanya juga biasa aja. Malam minggu dijemput sama calon menantunya gitu. Kemana anak perempuannya Bu? Itu dijemput sama calon suaminya. Biasa aja. Merasa itu bukan sesuatu yang salah, itu bukan dosa karena semua orang juga gitu Bu Sufi. Itu udah floating tuh. Udah ngambang kebenarannya. Sehingga ketika orang melakukan korupsi misalnya. Enggak, itu mah bukan korupsi, cuman pengalihan anggaran. Ada yang begitu? Ada. Datang ke mana misalnya gitu ya. Udah tanda tangan saya hadir ya, padahal hadir doang, tidak melakukan inspeksi, tidak apa-apa. Tanda tangannya 2. Ada? Banyak. Jadi floating mess itu masyarakat yang mengambang itu dia nggak teguh pada kebenaran, dia nggak panceg pada kebaikan yang seharusnya dia pegang kuat. Banyak nggak kayak itu? Banyak. Sekarang saya agak ini, terutama ya dalam masalah ini ya. Aduh.
Udah duduk kasihan Pak Arif. Sebenarnya lebih kasihan saya sih Pak Arif. Kata anak saya tuh, ibu tuh udah tua, bentar lagi mati kali gitu. Jadi supaya dakwahnya manjang katanya, direkam ya gitu. Oh iya sok atuh. Tadinya saya nggak mau, saya bilang pas lah. Nenek-nenek ngurusin TikTok, IG, YouTube segala, kata saya mau gawe. Tapi kata mereka, justru karena ibu udah tua, dakwahnya, ilmu yang cuma semprul itu gitu, sepurluk itu diabadikan. Supaya nanti kalau ibu meninggal, pahalanya tetap ngalir. Kali aja ada orang dapat hidayah dari omongan Bu Sufi gitu katanya. Baru tuh saya mau, nah anak saya yang ini nih rajin banget nih Bu, anak di kantor. Itu ya, akan datang kata Rasul suatu masa, tahun-tahun yang penuh hoak, di mana orang yang benar dianggap bohong, orang yang bohong dianggap benar. Nah ini yang ujung yang paling mengerikan. Wa yu'tamanu fihal khainu wa yukhawwanu fihal aminu wa yantiqu fihar ruwai bildatun. Kata para sahabat, wa maru ruwai bildatun. Jadi kata Rasulullah SAW, selain adanya orang bohong dianggap benar, orang benar dianggap bohong, maka di masa-masa itu amanah akan diberikan kepada para pengkhianat. Ada Bu? Disuruh jaga negeri malah jual-jualin negeri. Ada? Disuruh jagain aset negara malah dijual-jualin aset negara. Ada? Banyak. Dan adanya ruwai bidah yang turut berbicara. Nah, baru dengar? Apa itu ruwai bidah? Para sahabat bertanya, apa itu ruwai bidah ya Rasulullah? Ruwai bidah itu adalah orang bodoh yang mengurusi urusan publik, urusan umum, urusan masyarakat, urusan negara. Ada Bu? Ini saya enggak tendensius ya. Enggak tendensius karena sekarang mendekati 2024, enggak sama sekali. Ketika saya diamanahi materi itu, ya saya pelajari akhir-akhir zaman itu seperti apa. Dan saya mempelajari itu salah satunya rujukannya adalah apa yang disampaikan oleh Jo Bendri, Ustadz Dirman, kemudian Ustadz Budi Azhari, Umar Mita dan seterusnya. Mereka salah satunya menyebutkan referensi ketika akan membahas bagaimana jadi orang tua di akhir zaman, hadis ini. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang tua faham betul kondisi akhir zaman itu sebahaya itu untuk anak-anak kita. Sekarang tuh Masya Allah Bu, Masya Allah, Subhanallah. Kalau bulan lalu saya bilang di data BKKBN ada berapa Bu? Ada 59.709 anak perempuan di bawah umur hamil di luar nikah. Itu tahun 2021. Sekarang 2023, nambah atau kurang? Kemarin di Kota Bogor juga ada kan? Berapa? 134 kalau tidak salah. Indramayu, Karawang, kemarin Ponorogo ya. Kasusnya kan muncul tuh kemarin beberapa bulan lalu. Dan itu di tahun 2021 sudah 59.000, hampir 60.000. Itu artinya apa? Kalau ada sekian anak perempuan di bawah umur yang hamil, artinya apa? Ada sekian laki-laki yang menghamili, yang menzinahi. Iya kan? Artinya apa? Ada sekian anak bayi yang akan terlahir dalam keadaan memiliki orang tua selevel mereka. Coba kira-kira mau jadi bangsa seperti apa Indonesia kalau itu dibiarkan? Gak bisa. Saya tuh terkaget-kaget gitu dengan kasus-kasus anak sekarang. Kemarin kita mengundang seorang psikolog ya.
Jadi yang namanya LGBT, bully, ya itu udah kacang goreng lah kata dia dari tahun 2006 saya sejak jadi psikolog kata dia. Sekarang ada tren anak tuh menyakiti diri sendiri. Jadi anak-anak sekarang saking rapuhnya dia. Begitu ada kesulitan, begitu ada hantaman, dia putus asa kepikirnya menghabisi dirinya sendiri. Dia pikir dengan bunuh diri itu selesai hidup, selesai urusan, selesai masalahnya. Saya punya kasus anak kelas 1 SMP, 4 kali berusaha menyayat nadinya. Anak kelas 3 SMP, 3 kali berusaha bunuh diri. Udah sekarang tuh LGBT, kasus terakhir kemarin saya kelas 1 SMP. Ya Allah. Perempuan sama perempuan. Pas dilihat chatnya, Allahu Akbar. Gele. Maksudnya kita aja udah punya suami asante gitu ya. Dari kejauhan ngomong pengen dicium lah. Pengen menghias hatimu lah. Ya gak tahu kita yang salah kali ya. Kita punya suami gak seromantis itu sama suami. Bi, ibu teh harus menghias rumah. Tapi menghias rumah mah capek. Mendingan juga menghias hatimu. Rasanya kayak gitu tuh. Ibu pernah gitu gak sama suami? Anak pacaran kayak begitu. Kalau kata Ustadz Khalid, yang haram aja seromantis itu. Masa kita yang dapat pahala gak romantis gitu katanya Bu. Yang haram aja ada malam mingguan, candlelight dinner. Masa ibu kagak? Yang ada mah apa Bu? Saling gosok pakai obat minyak angin. Pijitin dong, kerokin dong. Agenda malam mingguan. Allahu Akbar. Itu yang terjadi Bu hari ini. Jadi kasus menyakiti diri sendiri, menyayat nadi itu jadi tren di kalangan anak-anak. Apa kata mereka kalau ada yang ditanya, itu teh kan sakit? Enggak ayah, itu enggak sakit. Itu cuman sekedar mengalihkan. Jadi mereka pikir, aduh sedih nih, galau nih, berat nih, sakit nih gitu. Ketika dia alihkan sakitnya pada menyayat urat nadi, dia pikir beralihlah kesusahannya, kesedihannya. Jadi sekarang memikirin itu gitu. Ada yang ngerasa nggak sakit. Kenapa? Kata psikolog nih ya. Kenapa anak-anak sekarang merasa nggak sakit atau jadi anak yang lebay? Baru kita cubit greget aja dibilangnya dicubit sama momo gitu. Padahal kita gitu greget. Jadi katanya anak-anak sekarang itu saraf sensornya nggak mateng. Kenapa saraf sensornya nggak mateng? Nggak dilatih sejak bayi. Jadi ada anak yang ngejorongin temennya sampai jatuh, sampai nangis, nyantai aja dia. Pas kata gurunya, kamu nggak boleh mendorong. Aku nggak mendorong Pak Guru, aku cuma megang. Orang tuanya nggak terima, dikasih lihat YouTube-nya. Bener emang mendorong, tapi ketika dilihatin sama anaknya, ini megang Bu Guru, bukan mendorong. Jadi dia nggak punya sensor saraf membedakan mana dicubit, mana disentuh, mana diusap, mana dipukul. Kenapa? Karena sejak kecil saraf sensornya nggak dilatih. Salah satunya adalah karena teknologi sekarang sudah ada diapers. Ini kata psikolog ya. Ada di YouTube-nya Rumah Kia lah kalau ibu mau lihat lengkapnya. Sekarang tuh anak-anak pakai diapers. Kalau dulu anak-anak kita pipis nangis nggak? Nangis. Sehingga kita tahu kan, oh setiap setengah jam dia pipis. BAB nangis gak? Nangis. Sekarang nangis gak? Enggak. Sampai diapersnya tuh jibrung gitu. Baru dia nangis. Ketika pantatnya basah, badannya basah, itu kirim sensor Bu ke sarafnya. Ini rasa enggak nyaman. Ketika anak itu dituntun, jatuh dia, ada sensor tuh ke sarafnya, ini namanya sakit. Kalau kamu kepleset segitu, kamu akan jatuh.
dia kejedot, dia jatuh dan seterusnya, itu ada sensor saraf yang berfungsi, yang mengirimkan kode. Jadi kalau digini tuh rasanya begini. Nah anak sekarang itunya nggak terlatih katanya. Udah gitu, anaknya jarang in touch dengan kita, bau leungeun tong digendong wae gitu kan ya. Baby walker, apalagi Bu, stroller. Dulu mah di depan rumah orang-orang yang punya bayi itu ada itu ya, bambu yang buat muter. Sekarang ada sih nggak sih gitu? Kayaknya udah nggak ada deh. Cucu saya udah nggak pakai gituan. Makanya sekarang mah kalau mau melatih sensor saraf mahal. Di TK itu Bu, di TK saya tuh ini kacang hijau, ini kacang kedelai, ini kacang merah yang kering, ini gula, ini pasir, ini tepung, diremes-remes. Buat apa? Buat melatih sensor. Biar tahu oh yang ini tuh kasar, oh ya segitunya zaman sekarang. Dulu mah kagak, main aja ke pantai ya atau ke sungai. Kalau saya udah tuh ngumpulin batu, ya nyelam, oh ambilin batu, siapa yang paling gede gitu kan. Seru dulu, pasir, leledokan, tanah lempung, ngurek belut, ngekes sampe, segala macam kan. Udah tahu. Anak sekarang dibawa ke wisata desa. Bu Sufi sini Bu Sufi, ada yang ajaib tahu. Apa? Saya bilang, ada singkong di dalam tanah. Ya ilah. Iya Bu Sufi, ini yang biasa aku beli. Mereka taunya singkongnya udah dalam kemasan. Udah dalam plastik, di atas piring. Gak tahu mereka pikir singkong tuh gimana gitu. Itu tuh saya bawa anak TK kirain ada apa yang ajaib singkong di dalam tanahnya nak. Gitu bukan ajaib. Itu kondisi anak-anak sekarang Bu. Sekarang ada lagi tren yang baru. Mereka pacaran dengan dunia maya. Halu. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang kan idolanya teh artis Korea gitu ya, artis drakor gitu kan. Itu tuh saking jadi idola tuh sekarang bajunya diikutin gitu kan ya. Dipakein stiker di WA-nya, wah segala macam lah pokoknya mah. Casing HP-nya segala macam gitu. Saking terobsesinya kemudian dia jadikan itu pacar. Halu aja Bu. Jadi dia bikin kado, dia bikin surat cinta, dia ngapel, dia ngedate, tapi halu semuanya. Ada tuh gitu sekarang. Apa disebutnya tuh? Ada yang dengan bukan tokoh, tapi dengan anime buatan dia sendiri. Jadi dia buat kartun, dia bayangkan aja, saya kalau punya pacar tuh pengen kayak apa gitu. Udah dia bayangkan, dia gambar ini sosoknya. Tuh nanti dia kirimin surat, balas-balasan WA, padahal manehna jeung manehna gitu. Itu kan udah gini kalau kata saya. Kenapa? Abis mau cerita sama mama, dimarahin. Baru bilang mah di kelas ada yang ganteng. Gak boleh, zina itu. Nah, langsung gitu kan, udah gak mau tuh cerita lagi. Ke bapak cerita, ya oke, gitu doang. Mau pacaran perempuan sama laki-laki ribet Bu, entarnya hamil, mendingan sama laki-laki lagi, enaknya sama katanya. Mau pacaran sama perempuan tuh rese, sehari aja gak di WA ngambek, telat ngejemput ngambek. Kata perempuan punya pacar laki-laki juga rese, gak peka, gak perhatian, gak pengertian, mending sama perempuan. Itu anak-anak sekarang. Kalaupun mau ada pacaran laki-laki dan perempuan tapi nggak mau hamil, tinggal pakai vibrator, gampang. Tahu vibrator? Kita aja kalah Bu ya. Anak SMA ada yang kejang-kejang, di ke BP nggak ketemu wali kelas, nggak ketemu segala, akhirnya dipanggil lah seorang pakar lah, diajak ngobrol anaknya, nah perempuan SMA, kenapa emang kamu punya pacar nggak gitu? Punya tante.
Di mana pacarnya? Teman sekelas, kata gitu. Asik dong kalau punya pacar teman sekelas. Semangat kalau belajar. Capek tante, kata dia. Kenapa capek? Soalnya aku harus pasang vibrator tiap hari. Saya abis itu browsing kayak apa sih vibrator. Jadi dipasang punten di kemaluan perempuannya. Remote-nya dipegang sama pacar laki-lakinya. Dinyalain. Kira-kira apa yang terjadi dengan perempuan itu? Dia akan kejang-kejang menahan libidonya naik. Itulah kepuasan pacar laki-laki. Ada. Dan pas saya buka di online shopping, Pabalatak, banyak itu jajanannya anak-anak. Berapa persen kondom naik di malam tahun baru? 600%. Emang kita gitu yang mau merayakan tahun baru, kita mah kagak usah pakai gituan ya. 600%. Ngeri kan? Kalau kita nggak paham dengan fenomena ini, lalu kita merasa aman-aman saja, baik-baik saja, salah besar. Maka mari kita lihat bagaimana seharusnya kita menjadi orang tua. Sebelum kita berpikir menjadi orang tua yang solih, yang pertama ini keyakinan saya, kita boleh berbeda pendapat. Semakin kuat godaan, semakin berat ujian, maka yang paling dituntut itu adalah harus semakin dekat orang tua itu sama Allah. Teknologi, komunikasi, apapun itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi nomor 1 adalah makin dekat sama Allah. Kita buka surat Al-Kahfi ayat 82. Ini pernah saya sampaikan insya Allah. Ini pas ya buat kita, karena kita kan rata-rata di sini sudah lolita ya. Al-Kahfi ayat 82. Jadi salah satu karakter usia 40 tahun ke atas, salah satu karakter yang harus dimilikinya itu apa, Bu? Wa aslih li fi dzurriyyati. Ada berapa? Ada 4 atau 5? Karakter usia 40 tahun ke atas. Udah pernah saya bahas kan? Udah ya Bu Nana? Ayo Bu, review Bu. Apa Bu? Udah dibuka? Al-Kahfi 82. Nah sebelum itu kita review dulu. Bahwa di Al-Kahfi ayat 82 itu Allah bercerita tentang dua orang anak yatim yang di rumahnya udah mau ambruk, lalu tiba-tiba sama Nabi Khidir dibangun rumahnya, diperbaiki dan seterusnya, gak ada yang nyuruh, gak ada yang bayar. Lalu ditanya, "Ari kamu kenapa ujuk-ujuk memperbaiki rumah itu?" Apa jawaban Nabi Khidir? Wa kana abuhuma sholihan. Karena kedua orang tuanya, karena nenek moyangnya, Abu Huba di situ ada yang mentafsirkan bukan bapak kandung, tapi bisa jadi kakek buyut ke atasnya, nenek moyang. Kenapa Allah menjaga dua anak yatim itu? Kata Allah, wa kana abuhuma sholihan. Karena orang tuanya, kakek neneknya adalah orang yang soleh. Kita nggak tahu Bu, anak-anak kita mau jadi yatim kapan. Ditinggalin oleh kita, oleh suami kita kapan, kita nggak tahu. Maka yang paling penting adalah kita memastikan bahwa ketika kita meninggal, anak kita tetap dalam penjagaan Allah. Maka kesolihan hari ini, kesolihan kita hari ini, kesolihan orang tua hari ini, itu menentukan seberapa Allah menjaga anak kita di esok hari. Dalilnya ini. Ini pas banget harus kita lakukan di usia pasca 40 tahun ini. Pasca 50 malah di sini kayaknya ya. Pasca 60 ada. Karena ada berapa karakter yang harus dimiliki oleh usia di atas 40 tahun. Surat Al-A'qaf ayat 15.
Udah ya, pernah saya bahas ya. Kalau yang belum, lihat di TikTok saya. Alhamdulillah ya Rabb. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dia bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Artinya apa? Bersyukurnya dengan apa? An a'mala solihan tardah. Saya sering sekali bahas ini karena kebanyakan jamaah saya kurang lebih seusia inilah, antara jelita dan lolita. Jadi pertama kata Allah, wa idza balaghu asyuddah wa balaghu arba'ina sanah, kalau usianya udah mateng yaitu usia 40 tahun, maka doanya apa? Ya Allah, karuniakanlah kemampuan kepadaku untuk bersyukur. Gampang nggak Bu bersyukur di usia tua? Susah dah tuh. Kenapa? Ujiannya mulai berasa. Lutut mulai sakit, pinggang panggul mulai sakit, mata mulai burem, pendengaran mulai berkurang, apalagi ruku udah harus pelan-pelan, bangun sujud udah harus pelan-pelan, mau kesana kemari baru piknik sebentar udah amruk, baru jalan-jalan ke mall udah pegel. Udah. Ya Allah, kenapa lututnya begini? Ya Allah, kenapa panggulnya begini gitu. Ujiannya banyak tuh kan. Padahal itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, baru berasa di umur 60 tahun. Coba kalau Allah setting di umur 20 tahun. Lebih parah kita. Iya kan? Jadi ketika kita merasakan, saya pernah tuh ada nenek, Bu Sumi tolongin ibu saya tuh marah-marah terus, nangis terus. Kenapa Mas? Saya bilang gitu. Ya mama tadi mata buram, gak bisa lihat cahaya, segala macam. Saya bilang, Mama umur berapa tahun? Saya lupa 73 atau 74 gitu usia. Ini sakit udah berapa lama? Baru 2 bulan, dari kemarin abis lebaran kata gitu. Rupanya ini Bu apa? Psikosomatis, ditinggal anak sama cucu gitu. Jadi kerasa semuanya gitu. Saya bilang alhamdulillah. Kok Bu sampai alhamdulillah? Ya alhamdulillah berarti kan 70 sekian tahun lebih mata mama sehat, tangan mama sehat, kakinya dia masa gitu. Terus kata anaknya, ini senengnya nyanyi Bu Sufi. Oh seneng nyanyi. Terus saya nyanyilah bareng-bareng dia. Kan 70-an mah referensi lagu narada sama. Terus dia ketawa-ketawa. Oh Bu Sufi bisa nyanyi, ayo nyanyi sama saya gitu kan. Saya nyanyi tuh, ajak nyanyi lagu-lagu bimbo jadul gitu kan. Seneng lah dia. Supaya apa? Saya bangun jembatan dulu Bu. Oh Bu Sufi sama saya gitu kan. Habis itu saya bilang, Mah udah berapa tahun? Mama dari dulu seneng. Nah udah lama kan nyanyi. Sekarang mah Al-Quran. Udah kenyang sama nyanyi, saya bilang. Ebit GAD hatam katanya gitu. Bimbo hatam katanya. Quran hatam belum. Nah sekarang mau dengerin murotal ya, saya bilang gitu. Jadi susah. Apalagi kalau kita tuh baru ke masjid, baru hijrah, baru merasa butuh ilmu, baru merasa butuh Quran teh umur-umur sekarang. Susah tuh. Rasa berat pasti. Bersyukurnya dengan apa? Amal solih yang keren, yang top, yang excellent. A'mala solihan tardoh. Bukan amal yang ecek-ecek kalau udah usia 40 tahun ke atas tuh, itu kata Allah. Apa yang disebut dengan amal solih? Saya tanya ke guru saya, Ustaz, amal solih teh kan semua juga diridhoi Allah tuh. Kenapa pakai di highlight a'mala solihan tardoh? Amal soleh yang diridhoi. Emang ada amal soleh yang gak diridhoi? Ada gak? Apa Bu? Amal soleh tapi gak diridhoi. Ada gak? Apa? Sedekah tapi riya. Itu amal salah, bukan amal soleh. Sedekah harus ikhlas. Iya, berarti kalau dia digabungkan dengan sedekah, berarti jadi secara keseluruhan amalnya salah. Yang disebut dengan a'mala solihan tardoh tuh kata guru saya ibarat gini. Kalau orang anak lulus ujian 7,5, lulus gak? Lulus. Merah gak rapotnya? Naik kelas gak? Diremet gak? Kalau nilai 10 diremet gak? Merah gak?
Naik gak? Lulus gak? Sama. Mana yang ibu lebih senang? Anaknya 7,5 atau 10? Kenapa? Orang konsekuensinya sama. Iya kan? Sama-sama nggak merah rapotnya, sama-sama naik kelas, sama-sama lulus mata pelajaran itu, sama-sama nggak diremet. Sama. Kenapa ibu lebih senang 10? 7,5 atuh. Kenapa? Yang 7,5 itu ibarat kata amal soleh. Yang 10 itu a'mala solihan tardoh. Yang membuat Allah tuh ridho sama kita tuh. Puas, senang. Nah, anak ibu 7,5, alhamdulillah nah gitu kan. Kalau anak ibu lapor 10, ibu gimana ekspresinya? Cium kiri kanan tuh. Iya kan? Refleks itu. Seneng sih dua-duanya konsekuensinya sama, tapi rasa puasnya berbeda. Rasa ridhonya berbeda. Rasa senangnya berbeda. 40 tahun ke atas yang diminta bukan sekedar amal soleh, tapi a'mal solihan tardoh. Excellent. Jadi kalau sholat bukan cuma sholat fardu, kalau zakat bukan cuma 2,5%, nungguin zakat fitrah, kalau puasa nggak cuma Ramadan, apalagi? Kalau dengan Al-Quran nggak cuma tilawah, panjang tuh. Itu urusan 40 tahun ke atas. Yang ketiga apa? Setelah kita bersyukur, kemudian beramal soleh yang keren, yang excellent. Yang ketiga kata Allah, 40 tahun ke atas itu, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki kualitas keturunan kita sehingga mereka aslih li, akan terus memperbaiki kita. Artinya apa? Akan terus mengalirkan pahala kebaikan untuk kita. Mereka tuh kualitasnya aslih, lebih baik dari kita. Sehingga ketika kita sudah usia 40 tahun ke atas, jangan cuma berpikir anak kita tuh bisa solih. Tapi gimana kita berpikir anak kita tuh solih, terus dia bisa mensolihkan cucu saya bisa mensolihkan cicit saya bisa mensolihkan bau saya, udeg-udeg, jangga wareng, kakain siwur, dengan 7 turunan. Apalah tuh, sufi gitu loh, Sunda pisan. Jadi bukan sekedar kesolihan yang habis pakai gitu di umurnya anak kita, enggak. Kesolihan yang bisa ditransfer sama zuriyah kita, keturunan kita. Dia harus sudah mikir nih 40 tahun ke atas tuh. Kira-kira kalau kita meninggal anak kita gimana ya? Kira-kira pasangannya bisa membawa soleh anak saya enggak? Bisa membawa soleh cucu saya enggak? Umur kita nih Bu, jangan macam-macam. Jadi kalau ada umuran kita masih main di game zone, aduh, ada gitu? Ada. Saya lihat Bu, Nin bawa koin 1 toples. Saya sampai bengong, main di dingdong itu surat, kartunya udah panjang. Terus saya iseng, dasar penasarannya saya ke kasirnya, itu poinnya berapa? Saya bilang itu 500.000. Saya langsung kepikir 500.000 itu sama dengan berapa ratus buku doa, Bu Nana? Saya lagi buka wakaf Bu, buku doa. Masya Allah, saya cetak buku dapat rezeki, saya mau nyetak buku doa pulang haji tuh terinspirasi lah gitu. Nyetak buku doa 3.000. Murah ya, cuman 3.000-an gitu. Saya nyetak 3.000, udah saya bagikan lah ke Majelis Taklim. Saya baru nyadar tuh, 3.000 tuh sedikit ternyata. Saya cuman keliling ke beberapa Majelis Taklim, habis aja. Karena saya niatnya wakaf, ya udah Bu, saya ngambil 10 ya buat keluarga saya, buat tetangga. Oh iya, ambil. Habis itu 3.000. Waduh. Habis itu saya, pengen bikin lagi nih, tapi uangnya udah nggak ada. Akhirnya saya buka wakaf. Ayo ibu-ibu, siapa yang mau berwakaf? Jadi saya terharu ketika mengisi pengajian pengajian ibu-ibu kampung gitu. Mereka tuh excited banget. Ternyata ini doa ini teh artinya ini. Selama ini kita baca nggak tahu artinya gitu. Ternyata doa teh banyak ya Bu Sufi. Kata saya gitu. Nah gitu di belakangnya tuh ada buku, ada doa untuk anak-anak.
Biasanya kan doa untuk anak-anak Robbana hablana robbi habli minas sholihin itu aja. Ternyata padahal di dalam Al-Quran itu kan banyak. Saya tuliskan di situ semuanya. Jadi wow-nya mereka itu membuat saya, aduh ya Allah ternyata gitu ya. Akhirnya saya buka wakaf. Alhamdulillah kemarin terkumpul 15 juta untuk mencetak 5.000 buku. Dan hari ini udah habis. Ya sisa-sisanya yang Bu Nana bawa hari ini. Ini cuman kayaknya dimanfaatkan Bu Sufi untuk promosi. Kalau yang lain enggak. Ini mah ada selipannya. Ini Bu, Masya Allah ada 40 doa yang diawali dengan Robbana. Kemudian di belakang ada doa-doanya untuk anak. Itu Masya Allah banget. Nah, habis yang 5.000 sekarang lagi saya open wakaf lagi. Sekarang saya cetak 10.000 lagi. Saya juga aneh Bu. Pas saya hitung tadi malam, emang majelis taklim saya ada berapa sih gitu. Penasaran tuh. Saya hitung hampir 100. Jadi pas saya tulis tuh, ada 100. Iya. Kalau 100 satu majelis taklimnya minta 100, udah berapa ya? Ya iyalah 8.000 kurang ternyata. Wa aslih li fi dzurriyyati. Itu yang harus kita pastikan. Jadi tepat nih kita berpikir gimana jadi orang tua di akhir zaman karena kita udah di akhir usia juga. Kermah di akhir zaman, kita di akhir usia. Fokus kita adalah fa aslih li fi dzurriyyati. Kita pastikan bahwa keturunan kita berada dalam keadaan yang lebih baik dari kita. Dan lebih baiknya itu apa? Dia bisa mengalirkan pahala terus kepada kita. Zuriyah loh ya, bukan ibn. Ibn mah kan anak saborojolan, anak kandung. Kalau zuriyah itu, ya terus, panjang. Makanya ketika kita berdoa, begitu anak lahir, kita doakan tuh bukan anak itu aja yang didoakan tuh dalam Al-Quran tuh, tapi zuriyahnya kan. Wa aslih li fi dzurriyyati yang ketiga. Yang keempat apa? Inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Di usia 40 tahun ke atas yang harus dibanyakin apa? Tobat. Saya kemarin baca kisahnya Fudail bin Iyad. Masya Allah ya, saking solehnya dia. Jadi Fudail bin Iyad itu ada masalah sekecil apapun di rumahnya, dia banyakin istighfar. Dia banyakin istighfar. Ada kisah seorang solih, saya lupa ini sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Ketika nyampe ke rumah, istrinya bilang, "Bang, garam habis." Kurang lebih gitu. Kira-kira kalau kita dibilang gitu, Bu, "Ma, garam habis." Atau bibi lah di rumah, "Bu, garam habis." Ibu bilang, "Udah nih duitnya nih, beli sono," gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh laki-laki soleh itu? Dia ngangkat tangan. Ya Allah, karuniakanlah rizki kepada kami berupa garam. Kata istrinya kurang lebih lah, lebay banget sih lo gitu. Timbang garam doang, tinggal beli aja ke warung. Bahasa sekarang lah. Jahat banget ya istrinya kayak gitu ya. Kalau gue kali. Kenapa segitunya bang? Mau beli garam udah tinggal beli aja tuh. Apa kata suaminya? Kalaupun saya punya uang, kalaupun di warung itu ada garam, tapi Allah nggak mengizinkan dan nggak mentakdirkan garam itu jadi rizki kita, nggak akan Allah kasih, nggak akan sampai tuh garam di tangan kita. Wih, keren banget. Melibatkan Allah dalam semua episode kita. Itu nggak gampang. Saya belajar ini tuh dari Ustazah Dr. Sarmini. Beliau hafiz Quran, beliau doktor lulusan Sudan, jurusan bahasa Arab untuk non-Arab. Saya tanya sama beliau, kenapa anti ngambil sastra Arab jurusan non-Arab? Sastra Arab untuk bukan untuk orang sastra Arab untuk bukan orang Arab. Lah, saya kan kuliah untuk ngajarin anak saya, dia bilang. Dan yang harus saya ajarkan itu adalah Al-Quran. Anak saya kan bukan orang Arab. Jadi saya harus belajar gimana caranya bahasa Arab difahami oleh orang yang bukan orang Arab. Wih, saya geleng-geleng kepala. Anaknya 7 tahun hafiz Quran, 4 tahun yang terakhir saya ketemu tuh. Temen dulu itikaf di Al-Zikro ya, dulu masih Muammar Gaddafi nama masjid. Anaknya 4 tahun tuh udah 2 juz. Masya Allah.
Jadi apa yang dia lakukan? Dia selalu sujud sama Allah. Jadi pernah satu kali anaknya itu macet di Iqra jilid berapa gitu. Kira-kira kalau anak kita macet di jilid Iqra, kita apa yang dilakukan? Kalau saya waktu itu anak saya macet, saya datengin gurunya. Ustaz, anak saya kenapa nggak maju-maju di Iqra-nya? Iya bu, huruf ini. Oh oke, udah. Saya drill aja di rumah udah. Saya latih gitu kan. Ke gurunya lagi lulus, udah selesai. Apa yang dilakukan sama Dr. Sarminto? Dia sholat. Dia sholat hajat. Ya Allah, lancarkanlah anak saya di jilid sekian, halaman sekian. Yes, keren. Anaknya nggak mau makan, apa yang dilakukan? Sholat hajat. Anak saya nggak mau makan waktu kecil beli kurkuma. Iya kan? Vitamin penambah nafsu makan. Gak beres dengan vitamin, bawa ke dokter. Dia enggak. Saya belajar dari beliau. Melibatkan Allah dalam urusan sekecil apapun, karena kita ini udah banyak dosa. Wajar kalau doa kita nggak dikabulkan, nggak dikabulkan, wajar kalau omongan kita tuh belum hikmah. Apa hikmah? Sekali ngomong anak kita nurut, sekali ngomong anak kita ngerti. Belum sampai sono kita tuh dosa kita banyak. Makanya ini tubtu ilaika, banyakin taubat di usia-usia. Yang terakhir, wa inni minal muslimin, jaga keislaman kita sampai akhir hayat kita, karena kita udah mau nyampe di garis finish. Gitu kata Allah, tuh usia 40. Makanya pas kalau kita bahas tentang ini. Jadi yang pertama, menjadi orang tua di akhir zaman seperti sekarang, kuatkan hubungan kita sama Allah. Pastikan kita jadi orang tua yang solih. Apa ciri orang yang solih? Pengen jadi orang tua solih kan? Lah kita harus tahu ciri orang solih apa. Udah saya jelasin beberapa tahun lalu. Silahkan dibuka lagi kan, dibuka tuh catatannya. Udah ganti buku Bu Sufi, udah 10 buku catatan taklim Bu Sufi. Apa ciri solih? Mau dibahas lagi? Ya udah, buka Ali Imran 113. Murojaah ilmu lah ya, pentingnya taklim tuh gitu. Kadang-kadang kan kita tuh udah lupa, kadang-kadang ketelingsut oleh yang lain-lain. 113. Kita lihat dulu ujung ayat 114-nya. Kata Allah, wa ulaika minas solihin. Mereka itulah orang-orang yang solih. Yang bagaimana orang-orang solih itu? Lihat dari ayat 113. Allah besar. Udah Bu? Yang pertama kata Allah, yatluna ayatillah. Orang solih itu dia yang membaca ayat-ayat Allah. Perhatikan, kata yang digunakan adalah yatlu, bukan yakru, bukan dari qoro'a, bukan juga dengan kata rotala. Warotilil Qur'ana tartila. Apa artinya? Maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah kamu baca dari Al-Quran. Iqra' bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca sama terjemahannya. Ini juga sama. Yatsluna. Kenapa beda? Al-Imran 113 sampai 114. Yatslu itu dari kata tala. Tala itu apa? Artinya tuh nyamperin, ngikutin.
Jadi kata, saya pernah ikut ngaji sama Ustadz Setiawan bahas begini. Kata yatlu itu artinya adalah membaca sambil ngikutin apa yang kita baca. Ketika Allah katakan aqimus shalah wa atuz zakah, itu yang kita baca, lalu setelah itu kita sholat juga, kita zakat juga. Itu yatlu. Paham ya Bu ya? Jadi yatlu itu bukan cuma membaca hurufnya, tapi kita ikutin dengan perbuatan apa yang kita baca. Itu makna yatlu. Banyak di dalam Al-Quran tuh ya. Kadang Allah pakai qoro'a, kadang Allah pakai rotala, kadang Allah pakai yatlu. Jadi orang soleh itu nggak cuma sekedar baca Al-Quran, tapi dia ngerti isinya, dia amalkan isinya. Nah itu baru yatlu. Kalau baru dibaca aja terus udah merasa soleh jadi ahli surga, sekarang banyak hafiz Quran jadi LGBT oke. Kemarin ada ustazah yang ketahuan berzina dengan santri. Ada pimpinan pondok pesantren pas digali di belakang kebun pesantrennya ternyata banyak mayat-mayat bayi dikubur. Ustadz tiap hari nerima setoran hafalan, di sakunya selalu ada Al-Quran, kemana-mana pakai gamis, pakai sorban, saumnya rajin, qiyamulailnya rajin, 26 santri digagahi sini. Disodomi lagi. Ada yang gitu? Ada. Dia yaqra'ul Quran. Baca doang. Hafal doang. Banyak. Hafal Quran tapi jadi pembohong ada. Hafal Quran tapi berzina ada. Saya tidak sedang, nggak perlu ngafalin Quran, enggak. Ngafal Quran itu penting, apalagi untuk umur-umuran kita. Salah satu hikmahnya apa kata Rasul, mencegah kita dari mbalelo pada saat sakaratul maut. Sakaratul maut itu nanti nggak gampang, mengucapkan la ilaha illallah itu nggak gampang. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya, salah satunya adalah orang yang menghafal Al-Quran. Dia nggak adakan balelo pada saat sakaratul maut dan dia terhindar dari penyakit pikun. Pikun itu setengah dari gila kata Rasul. Penting, menghafal Al-Quran itu penting. Tapi yang lebih penting, yang lebih wajib dari menghafal Al-Quran itu adalah mengamalkan Al-Quran. Jadi yang pertama apa cirinya? Yatlu ayatillah. Ini jadi tararegang kieu atuh Bu, biasa we atuh. Soalnya jadi ngerasa ya Allah pantes ya. Mungkin bisa jadi anak kita belum sesoleh yang kita pikirkan tuh ya karena kita baru baca Al-Quran, belum yatlunal Quran. Apa ciri kedua? Ana al-laili wahum yasjudun. Ciri kedua orang soleh itu ketika malam hari dia memperpanjang sujudnya. Artinya apa? Ahli tahajud. Orang soleh itu jadi patuker mikna nu ieu ina ka dia atuh. Aco. Makanya kata anak saya, iya Bu, nggak apa-apa Ibu kuliah, soalnya Ibu mulai pikun katanya. Jadi saya HP bunyi Bu, gitu. Saya buka-buka intas. Ibu nyari apa? Itu HP bunyi ada telepon. HP di tangan. Aduh kacau. Kalau kuliah kan rada keasal otaknya ya. Baca buku gitu, ngerjain tugas. Yang kedua ciri orang soleh itu kata Allah, ahli tahajud ya Allah. Panjang tahajudnya Bu. Ana al-lail. Panjang malam-malam yang dihabiskan dengan sujud. Kenapa yang disebut sujud bukan ruku? Gitu. Karena pada saat malam itulah Allah turun ke kaki langit bumi, jaraknya dekat banget dengan kita dan yang paling dekat di antara gerakan sholat itu adalah sujud. Nih, kuncinya kan tadi kita harus jadi orang tua soleh,
Lu kumaha nu soleh teh? Nih Allah lagi jelasin gitu ya, biar nggak gagal paham. Yang ketiga, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita pengen jadi orang soleh terus ngarang-ngarang nu soleh itu nu kumaha? Yang gini. Enggak usah ngarang-ngarang, lu udah ada dalam Quran. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhirlah yang membuat kita mau berlelah-lelah, mau bercapek-capek, mau bersusah payah di dunia. Kalau kita nggak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mau ibadah, mau ngafalin Quran, mau sedekah, berat. Apalagi kalau udah seumuran kita bulah, harus dilatih jangan berat-berat. Saya bilang sama anak-anak, di hari terakhir, maksudnya di hari tua tuh ibu pengen jadi ibu yang egois saja. Izinkan jadi orang tua yang egois. Apa maksudnya? Kalau ibu punya penghasilan, punya uang, udah cukuplah kemarin-kemarin pakai sekolah, sekarang mah izinkan semuanya ibu pakai wakaf fisabilillah. Pakai berjuang di jalan Allah. Biar jadi tabungan kita, Bu. Terus kalau kita tumpuk-tumpuk, rumah jadi bagus, mobil jadi tambah keren. Kita meninggal, anak kita yang dapat. Kalau nggak disertai dengan kepastian bahwa mereka akan menggunakan harta itu dalam kesolihan, pusing kan? Jadi kesolihannya dulu inisiatif. Tapi nggak boleh juga ya Bu Sufi, semua rumah saya, semua mobil saya wakafin deh ke rumah Qurannya Bu Sufi tuh yang kagak jadi-jadi itu. Saya lagi bangun rumah Quran Bu, di Dramaga untuk Ahmad yang di Bonek sini kan untuk Ikhwan. Masjidnya alhamdulillah udah jadilah, udah bisa dipakai lah segitu. Sekarang sedang membangun rumah Quran di Dramaga karena ada orang yang ngasih tanah wakaf 200 meter, nggak terlalu besar. Persis di sebelah punyanya Bu Lucy. Mana Bu Lucy? Jadi saya gendeng-gendengan sama Bu Lucy itu. Sebelahnya kontrakannya Bu Lucy, sebelahnya itu rumah Quran saya yang lagi dibangun. Bedanya yang ono gede, yang ini kecil. Gak boleh diwakafkan semua, udah semua dah. Nanti anak kita jadi sengsara, gak punya tempat tinggal, gak punya pekerjaan, gak bisa makan, gak boleh, kata Allah. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Hendaklah kamu takut kepada Allah kalau kamu meninggalkan generasi di belakang kamu dalam keadaan dha'afan. Dha'afan itu lemah, dhaif, tapi dia jamak. Dha'afan itu dhaifnya macam-macam. Lemah ekonominya, lemah imannya, lemah adabnya, lemah ilmunya, nggak boleh. Kerja keras sih kita kan. Capek-capek kita di sini kalau nggak beriman kepada Allah dan hari akhir, berat Bu, berat, beneran. Iman kepada Allah dan hari akhirlah yang membuat kita semangatnya unlimited. Ikhlas saja udah kita mau ngeluarin apa tuh ikhlas. Kalau kata Agim, apa saya dulu berguru kepada beliau tuh zaman SMA. Ikhlas dalam beramal, bersedekah, itu kayak kita buang hajat. Walaupun malamnya ibu habis makan apa misalnya, diundang makan di restoran bintang 5, mahal gak? Mahal. Pagi-paginya ditunggu gak ke WC? Ditungguin gak? Ibu gak bilang, ih jangan keluar loh ya, jangan keluar ya, 5 juta loh, kagak. Pas udah keluar ibu bilang apa? Alhamdulillah. Ibu gak bilang, ih sayang banget ya 5 juta keluar gitu. Kagak kan? Terus ibu umumin gak ke orang? Ih tadi malam saya makannya di restoran 5 juta habis sekeluarga. Barusan saya keluarin. Cerita gak? Enggak kan? Agim tuh ngasih ilustrasi lucu, gak tau beliau masih ingat apa enggak. Itu saya ingat sampai sekarang. Itu sekitarnya 30 tahunan yang lalu. Harus begitu katanya ikhlas tuh. Kenapa? Udah ntar kita samper di hari akhir. Ada Allah yang hitung. Bisa jadi manusia gak ngasih apresiasi, manusia gak muji, bisa jadi manusia lupa sama kebaikan kita. Udah bodo amat. Pakai buang tinja aja gitu kata dia. Ntar di akhirat kita samperin, ntar Allah yang bakalan ngitung. Dah harus kayak gitu katanya ikhlas tuh Bu. Susah tapi ya. Begitu ketemu orangnya kita inget, oh itu dia tuh ya.
Kalau nggak ditolongin kita, susah. Wa yanhauna 'anil munkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri orang soleh itu yang keempat adalah dia mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengajak orang pada kebaikan dan mencegah orang dari kemunkaran. Jadi orang soleh itu bukan yang tarang hidung terus ngada deluk wae di masjid, tapi bodoh amat tetangganya mau lapar atau kagak, bodoh amat anak tetangganya dijinahi orang atau kagak, enggak. Orang soleh itu punya kepedulian sosial. Bukan cuma kepedulian sosial soal ekonomi, tapi soal adab, akhlak, politik, ekonomi, dan seterusnya. Dia harus berpikir, itu kenapa ya anak perempuan tetangga saya tiap malam ada yang ngejemput pulang pagi. Kita jangan berpikir, amaluna amalukum sufi lakum dinukum waliyadin. Enggak, kata Rasul, ibarat sebuah perahu, ada dua layar, yang satu yang di bawah, yang satu di dak atas. Yang bawah itu kalau mau ngambil air dia harus ke atas dulu. Orang bawah capek karena harus bolak-balik ke atas. Orang atas risik karena berasa diganggu sama orang bawah. Akhirnya mereka bersepakat, kita lubangin aja perahunya. Sesaat orang yang di bawah bilang, enak juga yang ngelubangin perahu. Kita kagak usah naik bolak-balik ke atas. Sesaat kata orang yang di atas, enak juga yang di bawah dilubangin. Kita kagak keganggu sama orang bawah. Sesaat. Mungkin kita, bodo amat lah. Yang penting dia nggak ngeganggu saya bisa tetap ke majlis taklim, saya tetap bisa tahajud, saya tetap bisa sholat, bodo amat dia mau ngapain. Sesaat mungkin kita bisa bilang begitu. Tapi kira-kira apa yang terjadi dengan perahu itu? Siapa yang tenggelam? Yang di bawah aja? Atau semuanya? Semuanya. Maka orang soleh itu bukan cuma yang berpikir tentang dirinya, walaupun itu harus jadi prioritas pertama. Ketika keadaan sudah tidak bisa lagi kita pengaruhi, selamatkan diri masing-masing. Hijrah kalau perlu, kata Allah kan di dalam Al-Quran. Kalau kita benar udah nggak bisa ibadah, didakwahi orang udah nggak mau, ada satu titik di mana hijrah itu menjadi wajib. Supaya seperti hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, udah mengancam agama, orang udah susah, mau sholat susah, mau masuk Islam susah, hijrah. Karena bumi Allah ini luas, kata Allah dalam Al-Quran. Ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan kepada generasi kita di akhir zaman ini. Kuatkan mereka. Kalau ya'muruna bil ma'ruf mah gampang, Bu. Sekarang mah enak pisan atuhnya. Iya, ya'muru bil ma'ruf tadi juga busuk kita kieu. Sekarang mah gampang atuh. Ya'muruna bil ma'ruf di medsos dapat duit cenanya. Kalau udah banyak makan itu di TikTok, di IG, di YouTube dapat uang. Tapi wayan hauna 'anil munkar. Itu dia yang susah. Dan sebaik-baik kita kalau kita ya'muruna bil ma'ruf aja, enggak ada yanhauna 'anil munkar, enggak ada menolak kemunkaran, menghabisi kemunkaran kalau perlu, maka kebaikan itu akan tergilas dengan sendirinya. Kenapa di Al-Quran itu kita berdoa anak-anak kita, suami kita itu untuk jadi apa? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Bukan cuma bertakwa, bukan cuma jadi orang yang nyenengin. Qurrata a'yun itu nyenengin. Tapi kata Allah lil muttaqina imaman. Kita harus jadi leader. Kenapa? Karena kalau ketakwaan jika tidak dipimpin oleh orang yang takwa, maka kepemimpinan itu akan menindas orang lain, akan melakukan kezaliman. Jika orang yang takwa tapi tidak diikuti dengan kepemimpinan, bisa jadi disesatkan. Jadi dua itu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, terakhir wa yusari'una bil khairat. Nah, usia-usia kita tuh apalagi ya? Udah maghrib lah. Udah dekat ke maghrib, kita udah harus berlomba dengan waktu. Jangan-jangan besok kan gitu. Walaupun maut mah bisa datang ke siapa aja ya. Mau bayi, kayak mau anak muda. Sekarang mah banyak anak-anak muda. Kemarin dari 700 sekian jamaah haji yang meninggal itu, kalau tidak salah 40% itu usia muda. Ya muda tuh dalam pengertian 40-an gitu ya, 50-an. Jadi penyakitnya jantung, diabetes, darah tinggi. Nah, itu kan penyakit anak muda sekarang. Iya kan? Kemarin ada kasus anak 15 tahun ya kena stroke. 15 tahun kena stroke.
karena biasa mengkonsumsi minuman pembangkit energi gitu supaya tetap bisa fit dan seterusnya, stroke dia 15 tahun. Tapi untuk usia kita tuh ya harus berlomba lah, berpacu dengan waktu. Yusari'una fil khairat. Generasi solih itu bukan generasi yang sholat iya ma entar. Jadi harus ditanamkan tuh kepada anak tuh, diafirmasi. Anak solih itu enggak nanti-nanti, enggak entar-entar. Yusari'una fil khairat. Nah biasanya diterusin tuh sama anak saya kalau Yusari'una fil khairat. Enggak dinanti-nanti. Nanti deh nunggu umur 60 tahun lah baru saya ngapal Quran misalnya. Insya Allah lah cukup waktunya. Karena mah kerja aja dulu. Sekarang mah ini aja dulu. Enggak. Yusari'una fil khairat. Nah itu menjadi orang tua yang saleh. Bu Sufi 5 menit lagi. Oh, tos diantar sih. Mau ngajemput tos sumping. Alhamdulillah. Selebihnya ibu rahimakumullah, setelah ini kalau kita mau ditambah dengan doanya ibu-ibu udah hafal ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 83 ayat 85. Doa supaya kita menjadi orang yang solih, punya ilmu sampai derajat hikmah, sehingga kita menjadi orang tua yang kalau kita udah meninggal, kita udah pergi, kita tuh disebutnya yang baik-baik aja gitu. Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Gimana doanya? Ingat. Sok atuh hari inget mah. Dibaca. Bukan. Rabbi auzi'ni itu yang tadi itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi habli hukman wa alhiqna bis salihin waj'al li lisana sidqi fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berikan aku ilmu pada derajat hikmah. Apa itu? Ilmu yang bukan cuman ada di lisan, di catatan, tapi sudah sampai pada derajat hikmah. Sekali kita ngomong ngerti, sekali kita nyontohin orang ngikutin, sekali kita ngajarin orang ngerti, orang ngamalin. Itu ilmu hikmah. Enak kan kalau kita punya hikmah ya? Kagak pakai urat tuh nyuruh sholat, udah sholat, tahajud, bangun. Wih keren. Itu ilmunya Luqman Al-Hakim. Makanya dia disebut Al-Hakim itu bukan namanya Bu, itu gelar. Karena apa? Karena dia punya ilmu sampai derajat hikmah. Padahal beliau tuh secara fisik gak good looking, tapi jamaahnya banyak banget. Ada yang nanya, kenapa sih kamu tuh good looking? Kagak, tapi jamaahku, fans kamu banyak. Apa kata Luqman? Karena bisa jadi dari mulutku yang jadi mulutnya itu katanya dalam satu kisah jeding itu Bu, doer. Dari mulut ini hanya keluar perkataan yang benar. Ya kita mau banyak sampahnya ya di mulutnya, astagfirullahaladzim. Lalu kemudian Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang solih ya Allah. Jadi kita mau solih itu bukan waj'alni minas solihin, tapi wa alhiqni bis solihin. Masukkan aku ke dalam golongan orang yang solih ya Allah. Artinya apa? Kita disebut orang solih karena kita berada di tengah-tengah orang yang solih. Mau solih itu gak bisa sendirian. Kita butuh orang, kita butuh jamaah, kita butuh komunitas gitu. Waj'alli lisana sidqi fil akhirin, dan jadikanlah aku ya Allah setelah punya ilmu, setelah kita jadi orang tua yang solih. Waj'alli lisana sidqi fil akhirin, jadikan aku buah tutur yang baik kelak kalau aku sudah tidak ada ya Allah. Kalau kita udah meninggal tuh anak kita tuh nyebutnya yang baik-baik aja. Nanti ditanya sedih enggak mama meninggal? Enggak, alhamdulillah enggak ada yang cerewet lagi. Nauzubillah kan kalau kayak gitu. Ditanya cucunya gimana neneknya meninggal? Alhamdulillah enggak ada yang bawel lagi. Adem nih kuping gitu misalnya. Nauzubillah kan kita enggak mau kan. Ternyata untuk jadi buah tutur yang baik kita harus berdoa. Punya ilmu, solih, jadi buah tutur yang baik. Panteslah kalau abis itu minta
waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku orang yang mewarisi kenikmatan surga. Keren kan? Itu flow-nya ketahuan tuh kan. Jadi kalau kita mau ke surga apa dulu? Ilmu dulu. Amalin dalam amal soleh. Jaga persepsi orang tentang kebaikan kita. Baru pantas jadi penikmat surga gitu. Selebihnya setelah itu Ibu rahimakumullah, skill berkomunikasi. Ini mah resum saya ya dari berbagai di akhir zaman itu skill komunikasi. Kenapa saya bilang skill komunikasi bukan skill IT? Karena kalau kita disuruh untuk menyamakan posisi kita dengan anak cucu kita terkait teknologi, nggak kuat Bu. Saya mah nggak kuat. Tapi bagaimana kita magerin mereka dengan komunikasi sehingga kita bisa tahu apa yang sedang terjadi dengan mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Komunikasi itu gimana? Tertransfer apa yang ada di otak kita ke mereka, apa yang di otak mereka ke kita, itu baru communicate. Kalau kita cuman kita ngomong satu arah, anak kita tutup kuping, pura-pura dengar, itu bukan komunikasi. Tertransfer rasa kita ke hati mereka, rasa mereka ke hati kita. Caranya gimana? Kata Rasul, banyak ngobrol. Apa kalau istilah anak sekarang? Pillow talk. Pillow talk atau talk pillow? Ngobrol dina bantal. Ba'da Isya itu makruh melakukan hal lain sebelum tidur. Kecuali deep talk. Deep talk, tahu deep talk? Ngobrol dalam. Orang sekarang bilangnya pillow talk. Ngobrol sebelum tidur. Dan ternyata itu secara sains sekarang bisa dibuktikan. Kenapa ngobrol sebelum tidur dengan suami, dengan anak itu perlu? Karena ternyata menjelang tidur otak kita berada pada gelombang alfa. Gelombang alfa itu gelombang yang mudah untuk dihipnosis. Jadi kalau kita mau intervensi supaya apa yang kita bicarakan tuh dia masuk ke otaknya dia, ngobrolnya mau tidur. Nah itu deep talk atau pillow talk. Jadi yang diobrolin di bantal, walaupun kadang-kadang kita suka bikin keki ya. Baru sekalimat, dua kalimat, pas kali udah aja. Alhamdulillah. Berarti suami kita normal. Kenapa laki-laki itu gampang tidur? Ya kan Bu? Itulah nikmat dari Allah. Mereka udah bekerja keras. Dibikin mudah untuk istirahat. Kenapa suami kita makannya banyak? Mereka udah kerja keras. Disiapkan oleh Allah. Kenapa mereka lebih cenderung punya birahi yang lebih tinggi? Itulah cara Allah merelaksasi mereka. Kita ke bagian jihad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak memuaskan.